teman-teman, review and unboxing with me, Binky Beams. Binky Beams in. Halo teman-teman, balik lagi bareng gua Binky Beams. Selamat berhari Minggu. Hari ini, di konten hari ini gua udah ada di satu tempat yang namanya House of Milk. Jadi gue penasaran nih, House of Milk berarti kan mereka mengkhususkan apa spesialisasinya di minuman atau makanan yang bahan dasarnya susu teman-teman. Nah itu yang buat gue penasaran seperti apa sih House of Milk ini. Kios House of Milk ini berada di Jalan Raya Tengah nomor 29 Jakarta Timur teman-teman. Gak usah pakai lama-lama, kita ke dalam. Halo Mas. Iya. Halo. Kalau di House of Milk ini yang jadi favoritnya apa nih? Kalau dari makanan kita ada nasi goreng kebuli, sama unagi, sama tom yum. Oke. Ya, kalau nasi goreng kebuli 25, unaginya 17. Ini ada pilihan level pedasnya, bisa pedas. Oke. Ya, Nah, ternyata nih teman-teman di House of Milk ini dari menu makanannya yang menjadi menu favoritnya itu adalah menu nasi kebuli, ada juga minagi ya, minagi, dan ada minagi black pepper teman-teman. Jadi ternyata di House of Milk ini juga menyediakan makanan yang variatif banget di luar dari menu favoritnya itu dari susu ya Mas ya, dari susu. Bahan dasarnya itu memang banyaknya menu minuman itu dari susu ya. Oke. Kopi juga ada. Kopi. Oke, dan selain yang berbahan dasar susu, ternyata di sini menyediakan juga menu-menu yang bahan dasarnya kopi ya Mas ya. Jadi tetap menyediakan juga buat pecinta kopi, tetap ada ya Mas ya. Oke. Nah, itu teman-teman. Tapi karena gue penasarannya dengan namanya mereka House of Milk, gue akan order itu minuman yang berbahan dasar susu teman-teman. Oke Mas, saya mau pesen milkshake. Milkshake-nya itu milkshake strawberry, milkshake-nya coklat dan green tea ya Mas ya. Oke, sama 2 french fries. Thank you ya Mas. Ya, siap. Ditunggu ya. Oke. Oke teman-teman, sudah tadi gue order itu ternyata ya karena mereka spesialisasinya sepertinya di susu atau milk sesuai dengan nama dari tenan mereka House of Milk. Jadi gue pengen cobain yang benar-benar menjadi menu andalan mereka teman-teman. Akhirnya gue pilih milkshake. Nah, ternyata gue juga cukup kaget karena milkshake yang gue pesan itu memang 3 rasa. Yang gue lihat sih cukup unik nih ternyata teman-teman. Jadi dari si gelasnya disesuaikan dengan rasa dari milkshake yang gue order, ditambah lagi sama garnishnya gitu atau pemanisnya ini menurut gue cukup well prepared. Jadi mereka cukup mempersiapkan begitu si menunya atau makanan yang mereka sajikan itu bisa membuat pelanggannya cukup tertarik teman-teman gitu. Dan kalau biasanya kalau sudah melihat tampilan yang seperti ini, jadi kayaknya sih
rasanya bakalan sesuai dengan bentuknya. Gua rasa bakalan enak banget sih teman-teman. Kita cobain. Garnisnya itu mereka tambahkan dengan 1 batang astor. Di atas toppingnya itu mereka siram dengan sedikit sirup stroberi. Kalau di dalamnya seperti biasa, kemungkinan besar untuk milkshake itu biasanya campuran dari es batu sama susu gitu. Susu segar biasanya di blend sampai tercampur dengan rata. Biasanya sih di dalamnya ini ada juga ice cream teman-teman. Iya benar, di dalamnya juga seperti biasa untuk milkshake pasti ada 1 scoop ice cream yang sesuai dengan rasa yang dipesan, yaitu strawberry. Gue cobain teman-teman. Enak banget teman-teman. Jadi dari si rasa stroberinya cukup dalam, kalau gue lihat cukup tebel, ditambah lagi dengan si astornya ini memang hanya untuk sebagai garnish saja, tapi menambah juga cita rasa dari si milkshake-nya teman-teman. Kita lanjut teman-teman di milkshake yang rasa coklat. Nah, yang rasa coklat mereka taruh juga di gelas seperti ini, yang menurut gue cukup lumayan dari tampilannya. Jadi buat kalian yang doyan banget foto-foto, buat fotonya itu ditaruh di Instagram, mungkin kalian bisa ambil fotonya. Oke juga sih buat tampilan di Instagram lo. Masih sama, dia ditoppingin sama 1 batang astor, di dalamnya campuran dari susu coklat atau mungkin susu murni ditambah dengan essence coklat. Tetap ada 1 topping ice cream coklat di dalamnya teman-teman, ditambah sedikit kayaknya sirup coklat teman-teman. Kita cobain. Nah, untuk milkshake coklatnya ini enak juga, cukup enak juga. Tapi buat lu yang doyan yang sedikit lebih gurih atau lebih fresh, lebih kayak gua rasa itu lebih masuk ke yang strawberry teman-teman. Tapi enak. Orderan gue yang ketiga teman-teman, ini milkshake green tea. Kenapa gue pilih milkshake green tea? Karena gue pengen cobain gimana sih rasanya kalau yang gue tahu kan biasanya kalau gue nikmatin green tea itu bentuknya entah dari bar coklat green tea atau dari minuman si green tea-nya sendiri. Nah, ini gue mau cobain untuk milkshake yang flavornya green tea teman-teman. Nah, kalau gue lihat di sini ternyata kalau dari penyajiannya untuk milkshake yang green tea lebih ke girly nih teman-teman. Jadi lebih cocok kayaknya kalau dihidangkan kalau lu lagi bareng sama pacar lu atau bareng sama istri lu atau sama teman-teman cewek lu. Ini kayaknya oke banget buat lu kasih ke mereka, pasti langsung difoto-foto deh karena bentuknya cukup menarik perhatian teman-teman. Nah, gua akan kasih tahu detailnya. Ternyata dari 2 minuman yang tadi udah gua kasih tahu ke lulu semua teman-teman, ternyata untuk yang green tea ini dibedakan si garnishnya atau toppingnya atau hiasannya
Yang ini kalau yang tadi Astor, untuk green tea ini mereka kasih Pocky Green Tea. 1 batang Pocky Green Tea. Cukup oke. Mereka sangat-sangat memikirkan tampilan yang cocok pada menu minuman mereka, teman-teman. Kita cobain apakah sama dengan rasa yang ada di Pocky Green Tea. Nah, ini yang lucunya ditaburin seperti butiran-butiran gula yang berwarna-warni, teman-teman. Masih tetap dikasih 1 scoop es krim. Nah, untuk yang green tea ini layernya masih berasa banget. Rasa si green tea-nya cukup kental banget, ditambah sama rasa susunya itu ngeblend dengan sempurna nih kayaknya, teman-teman. Kayaknya dari 3 minuman ini, kalau buat gua akan milih milkshake green tea ini sebagai minuman favorit gua di House of Milk. Untuk tambahannya, karena gua memang sudah kenyang, teman-teman, jadi gua hanya order sebagai ya buat iseng-iseng. Kalau lu mau hangout di House of Milk ini, lu bisa order makanan yang tidak terlalu mengenyangkan seperti french fries, teman-teman. Oke. Nah, di House of Milk ini juga tadi sudah gua tanya di bawah, ternyata mereka menyediakan banyak sekali menu-menu makanan berat, teman-teman. Jadi kayak ada nasi kebuli, ada nasi goreng black pepper dan sebagainya. Dan gue lihat juga tadi begitu gue masuk di House of Milk ini, banyak sekali konsumen mereka itu yang gue lihat mereka bawa keluarga, bawa anak-anaknya untuk makan di House of Milk ini. Jadi untuk menunya sangat-sangat variatif, tidak hanya makanan atau menu yang mereka sediakan itu yang berbahankan susu, tapi juga mereka menyediakan makanan-makanan yang mengenyangkan, yang bisa menjadi pilihan keluarga untuk sekedar nongkrong atau memang mencari makanan yang mengenyangkan, teman-teman. Untuk jam operasional dari House of Milk ini tadi udah gue tanya-tanya untuk yang in charge di House of Milk, mereka itu di hari biasa mereka buka dari jam 10 sampai jam 10 malam, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sedangkan untuk weekend atau di hari Sabtu atau Minggu, mereka buka tetap di jam 10, hanya saja mereka tutup agak sedikit lebih lama. Tutupnya itu di jam 12, teman-teman. Ada satu lagi yang bisa menjadi nilai tambah dari House of Milk ini, mereka juga menyediakan bagi kalian-kalian yang doyan menikmati shisha, teman-teman. Nah, shisha ini yang bisa gue infokan, untuk 1 bong shisha itu harganya di 35.000 aja. Lu bebas pilih flavornya, tapi itu dibatasi hanya untuk 5 orang saja, teman-teman. Jadi kemungkinan kalau misalkan lu datang lebih dari 5 orang, mungkin lu harus membayar lebih untuk si bongnya, dan 1 bong itu dihargai 35.000 aja. Dan juga di House of Milk ini mereka untuk tempat duduknya, tempat untuk menikmati makanan dan menu-menu mereka disediakan itu ada 3 ruangan. 1 ruangan di lantai pertama, nah ada 2 spot di lantai 2. Jadi spotnya bisa yang gue lihat ini ada yang masih di dalam ruangan tapi dengan jendela-jendela terbuka seperti ini, jadi udara dari luar bisa masuk. Atau kalau lu pengen berada di luar dari ruangan si House of Milk ini, lu bisa ke bagian luar di lantai 2, itu mungkin dikhususkan untuk para pelanggan yang
merokok teman-teman. Jadi kayaknya area smoking areanya juga disediakan di bagian luar pada lantai 2 House of Milk ini. Oke, untuk harga dari menu minuman di House of Milk ini, rata-rata minuman yang berbahan dasar susunya itu mulai dari Rp20.000 aja teman-teman. Nah ini yang milkshake yang seperti yang gua order ini, satunya ini dibanderol dengan harga Rp22.000 aja teman-teman. Dan untuk si french fries-nya atau kentang gorengnya, satu porsinya ini mereka hargai di Rp12.000 aja. Menurut gua harganya cukup worth it dengan banyaknya spot-spot yang bisa lo jadikan tempat foto, sama mereka menyediakan juga spot di luar untuk smoking area. Dan juga buat lu yang penikmat shisha, bisa gue rekomendasiin lu bisa datang ke sini, lu bisa nikmatin shisha dengan harga satu bongnya yang Rp35.000 aja. Jadi cukup worth it, cukup berfaedah. Silahkan datang ke tempat ini. Semoga konten ini menjadi info yang baik buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share, like kalau yang suka video ini. Dan gua tunggu komen-komen kalian tempat mana-mana lagi yang harus gua datengin untuk gua review. Thank you. Kalau lu mau tahu informasi tentang House of Milk ini, lu bisa lihat di Instagramnya. Mereka ada di House of Milk JKT teman-teman. Nah lu bisa klik itu, lu bisa lihat ada apa aja sih menu di House of Milk ini, dan spot-spot apa aja yang menurut lu bisa lu jadiin konten untuk foto-foto lu. Moga-moga bermanfaat. Lupa juga teman-teman untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan selalu membersihkan tangan lu. Selalu sering-sering cuci tangan, karena tidak ada ruginya juga buat kita-kita untuk selalu menjaga kesehatan. Gua Binky Bims out.